Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di doa pagi di tahun yang baru. Saya percaya Tuhan rindu sekali untuk memberikan kita banyak hal-hal yang baru dan pengalaman rohani yang baru ya, pengalaman iman. Mari kita siapkan hati kita di minggu-minggu kita masih berpuasa, supaya waktu puasa kita bisa menjadi puasa yang sangat efektif dan kita bisa melihat banyak jawaban Tuhan untuk hidup kita. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan yuk. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Tuhan, aku rindu. Kami siap ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan, aku rindu. Thank you. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan. Tuhan, aku rindu. Oh, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari lebih lagi kita nyanyikan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
saat ini Yesus, saat ini Yesus. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, lawatanmu. Kami cari wajah-Mu, Shikiramaya oh, Shiramaya na 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 na. Oh, Shiramaya na na na, Shiramaya na 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 na. Shikiramaya Ramaya 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 na na na. Mari sembah Tuhan, cari wajah-Nya. Shenemena maya na 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 na. Oh, Shana maya na na maya na 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 na. Hira mana na maya na 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 na. Shikira maya na. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau kami rindukan. Shikirabaya Ramaya Ramaya Ranananana. Shikiranana. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ku ingin selalu
bersama denganmu. Ku ingin selalu bersama denganmu. Biar pujian ini mewakili setiap seruan dan kerinduan hati kami di tahun yang baru ini Tuhan. Tahun Unity dan juga Open Heaven, langit yang terbuka. Kami rindu mengalami Engkau, kami rindu surga terbuka. Akses ke surga, dari bumi ke surga itu terbuka. Dan kami bisa mendengar, kami bisa menaikkan doa-doa kami dan mendapatkan jawaban dari doa-doa kami. Kami rindu tahun ini menjadi tahun yang benar-benar kami bisa mengalami langit yang terbuka. Setiap kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Waktu kami siapkan hati kami percaya kami bisa masuk ke area itu. Dan akan banyak kami melihat terobosan-terobosan doa terjadi. Pengalaman rohani yang tidak pernah sama Tuhan. Kami minta, kami mau mulai dengan hati yang benar, hati yang lapar dan haus dengan Engkau. Berbicara pada kami pagi ini, biar Roh Kudus mengambil alih setiap pembicaraan, apapun yang hamba sampaikan, kami hamba berdoa biarkan Roh Kudus mengambil alih. Dan biar setiap kata-kata keluar, Engkau urapi, jadi kata-kata yang membangun, mencabut sesuatu, menanam sesuatu buat setiap kami. Dan biarkan firman Tuhan menjadi berkat untuk membangun kehidupan kami dan menghasilkan terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk dengar firman Tuhan. Siapkan hati kami semua di dalam nama Yesus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa ketemu lagi di doa pagi di tahun yang baru ya. Kita masih ada masuk di Januari dan saya yakin ini hari-hari di mana kita sedang menyiapkan hati kita untuk kita bisa masuk ke sebuah musim baru, namakan tahun di mana kita akan melihat langit terbuka untuk setiap kehidupan kita. Nah pagi ini saya pengen kasih tema firman Tuhan adalah kuasa doa puasa ya. Kita masuk ke minggu kedua doa puasa kita. Dan kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saya percaya ada banyak terobosan doa akan terjadi buat kita. Kita mengalami banyak sekali hal-hal yang kita nggak pernah sebelumnya bisa ngalami. Waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya yakin kita akan mengalami itu. Jadi kita buka Yesaya 58 ayat 9a dulu yuk. Yesaya 58 ayat 9a. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ini adalah yang namanya open heaven, langit yang terbuka, surga terbuka ya. Jadi akses dari bumi ke surga, akses antara kita dan Tuhan itu benar-benar terbuka. Kalau hari ini kayak wifi gitu, kita benar-benar nggak ada penghalang gitu ya. Kita bisa download, bahkan kita bisa mengupload apapun ke atas, artinya kita bisa berdoa, lalu kita bisa menerima, mendownload jawaban-jawaban doa. Apa aja yang Tuhan mau berikan pada kita, baik itu suara, baik itu visi, baik itu tentang banyak hal, tentang perkara-perkara rohani, bahkan dia akan menuntun banyak hal yang kita belum pernah alami sebelumnya. Itu bisa disingkapkan lewat ketika kita mengalami namanya langit yang terbuka. Nah itu terjadi kalau kita benar-benar dikatakan, bahkan di Yesaya 5 ayat 9a. Waktu kita berdoa, kita memanggil, dia menjawab, kita minta tolong, dia berkata ini aku. Jadi surga itu benar-benar terbuka untuk mendengarkan seruan kita dan ada feedback ya. Nah acap kali kan kita itu seringkali berdoa tapi sepertinya memukul tembok ya. Seperti memukul hanya sampai di plafon lalu kita nggak rasakan apa-apa. Banyak orang juga jadi jenuh berdoa karena tidak mengalami apa-apa setelah berdoa gitu ya. Nah itu namanya yang kita berdoa seperti kita menghadapi yang namanya langit tembaga gitu. Nah di zamannya kita lihat sekarang zamannya Samuel yang dikatakan langit tertutup itu gimana sih? Jadi ada langit yang terbuka itu tentang bagaimana benar-benar kita begitu mudah untuk menerima jawaban-jawaban doa yang dari surga. Kita bisa berdoa dan rasa haus dan lapar pada Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau kita mengalami langit tertutup, kita ambil contoh di 1 Samuel 3 ayat 1 yuk. Ini zamannya Samuel ya.
Samuel masih muda, dia masih menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. 1 Samuel 3 ayat 1 aja. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah ini yang namanya musim. Zaman di mana Samuel terpanggil, tapi dia di zaman itu juga dikatakan penglihatan itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi ini namanya langit tertutup ya. Jadi nggak ada firman, penglihatan pun itu jarang. Karena itu pada masa itu adalah kepemimpinan Imam Eli. Jadi imam yang tidak berfungsi, absennya imam, dan juga bukan itu anak-anak daripada Imam Eli itu melakukan hal yang dursila di Bait Allah ya. Nah itu zaman di mana dikatakan jadi kekeringan rohani terjadi. Di zamannya Elia, kalau kita baca nanti Anda sendiri buka lah ya di 1 Raja 17-18 Yakobus, dikatakan Elia itu manusia biasa, waktu dia berdoa hujan tidak turun selama 3,5 tahun dan dia berdoa hujan turun. Jadi langit tertutup di masa itu karena Israel ini menyembah Baal gitu ya. Menyembah Baal, dan benar-benar Tuhan itu menutup langit pada masa itu. Tapi doa Elia lah akhirnya yang membuat juga hujan itu turun ya. Nah jadi itu yang seperti langit tertutup ini, makan dikatakan di zaman Elia itu benar-benar kekeringan secara jasmani terjadi. Ya bukankah kita melihat bagaimana keadaan bangsa kita sedang mengalami krisis ekonomi juga. Saya yakin kalau banyak kita berdoa, gereja berdoa, saya yakin bahwa langit akan terbuka, bahkan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan buat bangsa ini ya. Nah jadi Anda sudah tahu gimana apa yang namanya langit terbuka dan langit tertutup itu seperti apa gitu ya. Nah kita tentunya rindu untuk setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Waktu kita berdoa kita alami terobosan. Loh enggak, kita akan jenuh, dan banyak sekali orang itu berdoa dengan kayak sepertinya udah nggak ada pengharapan. Kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Seperti tadi Yesaya 5:8-9a berkata bahwa dia menjawab ini aku gitu ya. Kita kepengen begitu kita doa itu kayak kita tuh deket sama Tuhan. Kita bisa merasakan dia hadir, dia menjawab doa kita. Nah saya pengen bagikan hari-hari ini waktu kita berpuasa, kita pengen ngalami yang namanya doa-doa yang mengalami terobosan kan. Nah saya pengen apa sih kuasa dari doa puasa itu ya. Poin pertama saya, doa puasa kita sebenarnya mempersiapkan kantong anggur yang baru. Di Lukas 5 ayat 37 dan 38 kita buka yuk. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantung itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula. Jadi doa puasa kita sebenarnya apa sih di 21 hari ini? Pertama-tama kalau Anda puasa itu sebenarnya bukan tentang tidak makan secara jasmani sih, tapi kita benar-benar sedang menyiapkan kantong anggur yang baru, mempersiapkan kantong rohani kita untuk Tuhan itu mencurahkan banyak perkara-perkara yang kita nggak pernah alami sebelumnya bahkan. Dan kita nggak bisa menerima sesuatu kalau itu bukan dengan hati yang baru, dengan sebuah kapasitas hati yang lebih besar gitu ya. Dan dikatakan kalau dari Tuhan itu persediaan dari surga itu penuh. Jadi minyak itu nggak akan pernah berhenti kalau minyak itu urapan. Tapi bukan cuma urapan, berkat-berkat Tuhan itu tidak pernah yang namanya terbatas. Itu banyak sekali yang bisa diberikan pada kita dan tidak ada batasan. Tapi yang menjadi batasan adalah daya tampung kita. Daya tampung rohani kita yang tidak bisa. Kenapa? Tadi saya bilang menyiapkan kirbat rohani, kantung rohani itu berarti membersihkan yang namanya sumbat spiritual. Nah, tadi saya ngomong ada begitu banyak sumbat untuk kita bisa bukan cuma upload ke atas gitu ya. Kita berdoa, lalu kita juga kayaknya nggak bisa nyampe ke Tuhan. Tapi bukan cuma itu, kita nggak bisa download juga apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak dapat visi waktu berdoa. Kita bahkan nggak dapat jawaban dari Tuhan untuk setiap doa-doa kita. Kayaknya benar-benar itu melelahkan banget. Nah, kenapa? Saya mau ngomong tentang waktu kita berpuasa, kita mestinya harus membersihkan sumbat-sumbat itu. Jadi ada begitu banyak sumbat spiritual, sumbat rohani yang seringkali kita nggak sadar dan itu kita bisa alami. Saya mau bagikan pagi ini apa aja sumbat rohani yang seringkali menjadi penghambat untuk kita bisa mengalami namanya kuasa doa ya. Jadi yang pertama, yang A itu sumbat rohani kadang-kadang
kita masih menyimpan luka lama gitu ya. Luka lama akibat kita kecewa, kita bisa punya kemarahan, kita punya apa ya, memendam banyak hal yang itu benar-benar membuat hati kita itu seperti hati yang rusak gitu. Dan disitulah kita nggak akan bisa lagi bersekutu dengan Tuhan bahkan. Jadi awalnya cuma mungkin kita kecewa karena kita dilukai gitu ya. Jadi ada perjalanan hidup kita itu bisa nggak kita terluka? Bisa banget. Apapun di pernikahan kita bisa alami itu, dalam pekerjaan, pelayanan. Di setiap musim hidup kita bisa mengalami luka. Tapi luka itu harusnya tidak membuat kita menjadi orang yang rusak hatinya, tapi kita harus dipulihkan dari waktu ke waktu. Kenapa orang itu harus setiap hari berhubungan dengan firman Tuhan? Kita baca firman untuk menguduskan hati kita. Kita menyembah Tuhan, biar Tuhan ingatkan kita. Jadi hati itu harus bersih. Kita lihat di Mazmur 24 yuk. Ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sampai di sana dulu. Murni hatinya. Jadi untuk kita ini doa itu seperti orang berkata dia naik ke tempat yang tinggi. Naik ke surga. Jadi secara roh gitu kita benar-benar pengen roh kita itu benar-benar berhubungan dengan roh Tuhan gitu ya. Surga itu enggak ada halangan. Kita bisa anytime datang kepada Tuhan, menyembah Dia gitu ya. Dan mendapatkan banyak perkara-perkara yang supranatural gitu. Nah, di sini dikatakan orang yang siapa yang boleh naik ke gunung yang Tuhan itu tangan bersih, murni hatinya. Kalau orang itu udah hatinya kotor, hatinya udah rusak, itu tangannya pasti sudah kotor, pasti dia akan melakukan banyak sekali kompromi gitu. Jadi saya mau mulai dengan hati yang benar, hati yang bersih. Hati yang bersih yang tidak ada menyimpan luka. Yang seringkali itu akibat karena kita dikecewakan, kita mengalami juga kepahitan, kita mengalami juga kebencian. Nah, isu seperti itu kita harus selesaikan, mumpung masih awal tahun. Saya nggak ngerti apa yang Anda alami ya. Jadi untuk kita terluka, siapapun kita bisa terluka, tapi untuk sembuh itu keputusan dari setiap kita. Kita harus memutuskan untuk sembuh supaya kita menang. Kalau tidak kita gak akan bisa alami terobosan. Tuhan gak akan bisa mendengarkan doa kita karena hanya kekudusanlah yang membuat Tuhan itu mendengarkan doa kita dan dia bisa menjawab doa kita. Ya, jadi bereskan kondisi hati kita. Kalau bukan tentang luka yang belum disembuhkan, maka dosa yang belum dibereskan gitu ya. Nah, dosa itu banyak banget, tapi saya mau ngomong tentang dua dosa, mungkin tentang dosa penyembahan berhala. Jangan sampai kita berpikir berhala itu patung yang kita sembah. Saya tahu mungkin ada kita udah nggak seperti itu lagi, tapi ada juga yang punya kepercayaan dengan yang lainnya. Tahun ini jangan mendua hati, langit gak akan bisa terbuka buat kita. Surga nggak akan bisa sepakat dengan kita kalau kita masih punya berhala di dalam hati kita. Kita tidak pernah mengutamakan Tuhan. Tuhan itu God first, di atas segala sesuatu Tuhan itu harus menjadi Tuhan yang utama, mendahulukan Tuhan. Tapi kita enggak, kita Tuhan iya, yang lain juga iya gitu ya. Bahkan berhala itu bisa-bisa hari ini bisa tentang semua kesibukan kita itu jadi berhala juga. Tapi bukan cuma kesibukan, bisa-bisa uang itu jadi berhala. Bukan firman Tuhan berkata mamon itu musuhnya Tuhan. Jadi musuhnya Tuhan bukan lagi setan, tapi setan pakai mamon untuk memperdaya manusia. Kadang-kadang uang itu menjadi segalanya bagi kita. Bahkan sampai kita itu lupa doa, lupa ibadah, lupa segalanya. Dan kita utamakan untuk mengejar. Saya tahu kita semua mungkin membutuhkan keuangan untuk kehidupan kita. Tapi jangan sampai didistract untuk kita benar-benar fokus kepada satu hal yang sangat rasanya kita butuh ini dan kita nggak andalkan Tuhan lagi. Kita nggak andalkan pemeliharaan Tuhan dan kita fokus terus untuk gimana caranya kita dapatkan yang namanya mamon, uang. Dan disitulah kita sudah mengalami di dalam hati kita itu udah ada sandungan, yaitu dikatakan berhala yang ada di hati kita. Itu benar-benar menyingkirkan yang namanya Tuhan, menyingkirkan perkara-perkara yang Tuhan mau kasih kepada kita. Ya, jadi itu yang menjadi mungkin sumbat yang kita perlu untuk bersihkan. Nah kalau bukan berhala maka
Dikatakan dosa itu bisa berbicara tentang dosa, ikatan-ikatan dosa yang selama ini kita belum selesai. Sebenarnya ini harus terjadi selesainya itu di tahun kemarin. Tapi ini baru awal tahun, jangan sampai kita bawa lagi di bulan-bulan selanjutnya. Kalau masih ada orang yang Anda terikat dengan ikatan-ikatan dosa yang Anda berkata, wah ini mah ikatan kecil-kecil. Tapi saya mau katakan gak ada dosa kecil atau besar sih. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Itu membuat kita terbangun kayak benteng. Kita nggak akan bisa, tadi saya bilang, langit gak akan terbuka buat kita. Bahkan nantinya kutuk akan turun buat kita. Jadi dosa ikatan-ikatan dalam hidup kita itu seringkali kita berkata nggak apa-apa kok, aku masih bisa kok. Lihatan aku masih pelayanan, aku loh tetap masih bisa diberkati. Iya, mungkin Anda hari ini masih belum mengalami yang namanya surga tertutup. Tapi saya mau katakan, kalau Anda pakai kekuatan sendiri, bisa nggak? Bisa, orang dunia pun masih lakukan itu dan mereka masih bisa. Tapi ada satu titik nanti, kita akan mengalami yang namanya ketatap tembok, lalu kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bagaimana jalan itu buntu, bahkan surga udah benar tidak bersepakat dengan kita. Dan itu waktu itu yang sangat-sangat menurut saya kalau sampai Tuhan tidak menyertai kita, surga tertutup bicara Tuhan tidak bersama dengan kita lagi. Wah itu masa-masa yang sangat menakutkan sebenarnya buat kita. Jadi selesaikan ya ikatan-ikatan dosa, mungkin itu perzinahan, pornografi, apa ya ikatan mungkin Anda masih merokok, kebiasaan-kebiasaan yang Anda berpikir ini ya udah kebiasaan kecil tapi itu lama-lama dibiarkan itu jadi ikatan. Yang itu mungkin Anda seperti Anda bohong kecil lalu menjadi dusta gitu ya. Nah, apa aja yang menjadi ikatan kita yang selama ini kita nggak bisa selesaikan. Minta di hari-hari puasa ini. Justru puasa itu membuka, ditekan membebaskan. Kalau di Yesaya 58 Anda baca, itu ada yang namanya membebaskan kita dari semua kuk di mana kita terikat. Ikatan-ikatan yang seringkali itu bisa ikatan di dalam keluarga kita, mungkin di masa lalu ada orang tua yang menyembah berhala, ada di atas yang mengalami perjinan dan sebagainya, itu bisa turun ke atas kita. Jadi puasa kita itu minta untuk Tuhan membebaskan kita. Jadi jangan fokus kepada nggak makan aja, tapi berdoalah, Tuhan apa yang jadi penghalang untuk surga terbuka buat hidupku. Kenapa penghalang doaku nggak Engkau dengar Tuhan? Hari-hari ini berdoalah, minta Tuhan membebaskan, Tuhan membukakan ikatan-ikatan itu. Supaya kita dimerdekakan di masa ini. Benar-benar Tuhan memerdekakan kita di dalam masa-masa puasa kita. Ya, jadi puasa itu menyiapkan kantong anggur yang baru. Kalau memang bukan tentang tadi luka yang belum disembuhkan, ya dosa. Dosa itu bisa penyembahan berhala yang Tuhan sangat tidak berkenan. Lalu yang kedua ikatan-ikatan dosa, bisa perjinan, pornografi, dan apa aja lah ya hari ini macam-macam gitu. Ada LGBT, ada gay dan sebagainya. Yang kita tahu bahwa Tuhan itu ingin kita memiliki gambar diri yang baik bahkan. Kalau Anda di dalamnya minta Tuhan, berteriak pada Tuhan hari ini, Tuhan aku mau bebas, Tuhan aku mau sembuh. Bahkan Tuhan ingin membebaskan beberapa orang yang hari ini Anda menonton di YouTube ini, Anda udah desperate memang untuk menginginkan untuk hidup Anda pulih. Gambar dirinya Anda ingin bebas, tapi Anda nggak punya kemampuan. Ya memang kita nggak mampu. Tapi kenapa kita berpuasa? Berpuasa itu menekan semua sifat daging kita, semua nafsu manusia kita, dan yang roh itu akan meningkat dalam hidup kita. Tapi waktu kita berpuasa itu jangan sampai kita nggak berdoa. Waktu kita berdoa, ambil waktu lebih banyak berdoa, membaca firman gitu ya. Kita bahkan benar-benar menyiapkan sebuah waktu untuk ambil sabat gitu. Buat saya puasa itu adalah sabat ya. Ya tentunya saya tahu nggak bisa 21 hari nggak kerja. Tapi ada kan hari-hari khusus di mana mungkin Anda waktu siang hari Anda bisa benar-benar skip makanan lalu Anda datang ke satu ruangan, bisa di meja kantor Anda, bisa di mobil, bisa itu karena ruang doa itu bukan bicara tentang tempat, tapi lokasi di mana hati Anda itu fokus sama Tuhan. Nah di saat itulah Anda mulai datang mendekat menyembah Tuhan dan bawa kehidupan Anda kepada Tuhan. Amin. Kalau kita bisa mengalami itu maka saya yakin di hari-hari puasa kita akan menerima yang namanya terobosan
yang pertama ketika surga terbuka buat kita, ketika kita berdoa puasa dengan benar, maka kita akan mengalami yang namanya terobosan spiritual ya. Kita akan mulai melihat bagaimana kita akan mulai mendapatkan yang namanya jawaban-jawaban doa gitu ya. Kalau saya melihat contoh di gereja mula-mula itu benar-benar mereka mengalami open heaven sejak ketika di Kisah 2 dikatakan hari Pentakosta. Mereka 10 hari menunggu-nunggu Roh Kudus, kuasa yang dijanjikan. Itu sebuah naluri lapar dan haus. Waktu puasa Anda datang, kenapa kok nggak haus? Tapi waktu puasa kita mulai menyingkirkan semua hal yang dunia tentang makan minum. Kita mulai masuk ke perkara di mana kita inginkan perkara yang namanya rohani lebih. Kita pengen doa lebih, kita pengen baca firman, kita pengen mendengar suara Tuhan. Nah, gereja mula-mula mereka benar mengalami open heaven. Setelah mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan dikatakan satu hari benar Roh Kudus itu datang. Dan mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Tapi mereka bukan cuma mengalami lawatan Roh Kudus, mereka tidak berhenti di sana. Mereka menjadi jemaat, menjadi gereja yang sangat suka berdoa. Senantiasa mereka berkumpul, pecahkan roti, mereka berdoa, mereka seringkali berpuasa juga. Jadi pola ini berulang kali terjadi di gereja mula-mula. Nah kalau kita punya kehidupan disiplin berdoa, berpuasa itu bukan cuma awal tahun 21 hari ini. Kalau saya sih sepanjang tahun ya, setiap bulan akan ada. Saya ambil 3 hari mungkin untuk saya ambil puasa di depan. Untuk saya menyiapkan kantung anggur saya. Untuk saya bisa melayani Tuhan juga, melayani jemaat yang ada. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, saya yakin seperti gereja mula-mula mereka bukan cuma mengalami yang namanya haus dan lapar kuasa, mereka mengalami yang namanya stamina rohani yang luar biasa. Doa itu menjadi sangat-sangat menjadi kesukaan buat gereja. Bahkan waktu mereka di penjara, ada pemimpin di penjara, mereka berdoa lebih kuat lagi. Jadi doa yang sangat kuat itu ada di gereja mula-mula. Mereka punya stamina doa yang sangat powerful. Dan bukan cuma itu, mereka mulai mengalami yang namanya dimensi Roh Kudus. Nama terobosan rohani terjadi, spiritual yang terjadi itu luar biasa. Mereka mulai mendapatkan visi, mereka mulai mendapatkan tanda ajaib gitu ya. Mereka bahkan ditambahkan jumlah jemaat. Jadi benar-benar terjadi yang namanya pelipat kali gandan kuasa. Bukan cuma itu, mereka juga mengalami yang namanya yang orang-orang disembuhkan. Anda lihat di Kisah 3, Petrus itu kalau dari bait Allah sedang berdoa. Ada orang sakit lumpuh itu mungkin sejak lahir. Emas dan perak aku satu kata, sepatah kata yang membuat orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Jadi begitu kentalnya langit terbuka di atas Petrus di zaman itu dan semua rasul-rasul bahkan semua jemaat. Itu mereka mengalami begitu mudah untuk orang-orang mengalami kuasa kesembuhan. Bahkan orang-orang yang bertobat pun, yang dosa pun itu dibuka Ananias Safira. Jadi benar ketika langit terbuka itu bahkan dosa nggak bisa disembunyikan. Ada banyak perkara terjadi, itu baru banyak sekali di Kisah 3 selanjutnya Anda baca banyak sekali terjadi yang namanya demonstrasi kuasa Roh Kudus. Jadi gereja itu bergerak dengan kuasa Roh Kudus yang benar-benar powerful. Dan itu terus terjadi karena mereka terus ketika mereka gelombang doa terus terjadi. Kuasa doa terjadi dan terobosan terus terjadi. Itu terjadi di gereja mula-mula. Open heaven mereka alami itu sepanjang kegerakan mereka. Mereka melayani bahkan di Filipus itu bahkan sepertinya rohnya itu benar-benar bisa mengalami yang namanya percepatan gitu ya. Jadi banyak sekali yang terjadi, Saulus menjadi Paulus. Banyak sekali orang mengalami yang namanya langit terbuka di zaman itu. Dan mengalami perubahan lalu dipakai Tuhan dengan percepatan. Itu di zaman gereja di Kisah Rasul, gereja mula-mula. Saya yakin gereja di zaman ini pun bisa mengalami, kita bisa mengalami itu. Anda yang ada, yang sedang melayani, bahkan di keluarga-keluarga, bahkan di pekerjaan. Kita minta yuk langit terbuka dalam kehidupan kita. Di keluarga kita, di kerjaan kita, di pelayanan kita. Kita pengen mengalami sebuah musim baru di tahun 2026 ini. Benar-benar langit terbuka dan benar-benar pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan dengan begitu dahsyat. Begitu dahsyat seperti di zaman di mana Roh Kudus itu dieksplor, Roh Kudus itu diinginkan, Roh Kudus itu benar-benar diizinkan untuk mendemonstrasikan kuasanya karena gereja menangkap itu. Dan saya yakin musim ini pun dengan tema
unity dan open heaven, saya yakin kita minta secara profetik langit terbuka dan terobosan-terobosan terjadi, dan pasti terobosan jasmani yang terakhir itu pasti mengikuti. Pasti yang namanya Anda akan mengalami yang fisik, secara fisik kesembuhan, secara fisik keuangan, otomatis itu semua akan berkaitan. Rohani mengalami terobosan, yang jasmani itu otomatis. Kita melihat bagaimana hutang piutang dipulihkan, yang namanya hubungan keluarga yang rusak itu dipulihkan. Itu sudah surga, nggak ada batasan. Itu sudah bukan kuat dan gagah manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Saya mau cerita, saya pernah dikasih kesempatan pergi ke satu tempat gunung doa yang namanya di Korea ya. Di situ kita ada selama 5 hari, kalau nggak salah 4 malam 5 hari. Jadi kita datang itu, lalu kita sudah puasa, itu malam pertama masih makan, lalu hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita puasa. Lalu selesainya kita itu hari Sabtu kalau nggak salah kita keluar dari tempat itu ya. Jadi sebuah gunung Bukit Doa, seorang pastor yang namanya Yonggi Cho yang dia sangat kuat di dalam doa gitu ya. Dan kita ada di sana, saya dengar ceritanya di sana 5.000 orang berkumpul. Dan itu bukan hari itu dari delegasi dari berbagai bangsa-bangsa datang, kita dari Indonesia ada. Dan saya dengar kesaksian setiap kali konferensi itu diadakan. Orang-orang itu pulang, itu ada yang cancer stadium 4 itu disembuhkan, ada yang hutang, itu benar-benar ngalami terobosan, hutang terbayar gitu ya. Nah saya percaya itu terjadi karena pada waktu kita 4 malam di sana, 5 hari di sana, kita benar-benar enggak, fokus kita cuma, kita nggak bingung makan minum karena memang itu puasa. Bahkan kita bisa loh mau beli makanan boleh, tapi kita bener gak kerasa lapar. Ada sebuah atmosfer hadirat Tuhan yang begitu kuat. Langit kayak terbuka gitu. Dan kita bisa di sana menyembah, bahkan firman yang sangat simpel-simpel gitu tentang doa, tentang iman gitu ya. Kita menikmati setiap hari ada berapa sesi gitu. Dan saya tahu disitulah kita sedang mengisi kantong anggur kita yang baru. Kita dikuduskan dan kita mengalami yang namanya benar-benar sebuah stamina rohani yang meningkat. Tapi ada orang yang datang memang sudah mengalami ada masalah dalam kehidupan mereka, itu benar ada cerita pulang. Saya dengar cerita itu mereka pulang, mereka mengalami yang namanya ada cancer stadium 4 disembuhkan, ada juga yang namanya keuangan hutang itu terbayar. Wow, jadi saya percaya sih, mungkin hari ini kita nggak perlu ya ke gunung yang jauh banget. Tapi tadi saya bilang, Mazmur 24 berkata, siapa yang boleh naik ke gunungku yang kudus? Orang yang tangannya bersih, yang hatinya murni. Jadi diperlukan hari ini kalau Anda mau datang berdoa, Anda sedang berpuasa hari ini, minta hati yang benar. Minta Tuhan murnikan hati kita dari semua kotoran-kotoran, sampah-sampah, sumbat-sumbat. Kalau Anda tahu kalau kita mau download sesuatu, kalau ada kerusakan, itu nggak mungkin kita bisa terima. Kita nggak bisa upload, kita nggak bisa download juga. Jadi misalnya kita tahu ada mungkin kena virus dan sebagainya. Nah alat rohani kita, kirbat rohani kita itu bisa mengalami sumbat. Kita perlu bereskan itu di musim puasa ini. Mumpung masih ada hari, saya nggak tahu Anda masuk ke minggu pertama puasa apa yang Anda alami. Tapi saya mau hari ini meneguhkan kembali, menyiapkan Anda untuk benar-benarlah supaya puasa kita tidak menjadi sia-sia. Karena ada puasa yang tidak sia-sia juga tadi, ada puasa yang tidak didengar. Kenapa kami berpuasa? Kalau Anda baca Yesaya 58 nanti Anda baca. Kenapa kami berpuasa tapi engkau enggak mengindahkan juga. Jadi ada puasa yang tidak Tuhan dengar. Ya, jadi kalau kita mau berpuasa dengan benar, coba cek kondisi hati kita dulu. Bereskan tentang hati, luka kita mungkin. Bereskan tentang dosa-dosa kita. Bereskan kalau ada masih penyembahan berhala. Masih ada berhala di hati kita. Bereskan kalau ada ikatan dosa yang masih seringkali menjadi penghambat antara kita dan Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi ada 3 poin mempersiapkan kantong anggur yang baru. Lalu yang 2 terobosan akan terjadi kalau kita menyiapkan itu, maka terjadi terobosan spiritual dan terobosan jasmani. Ya, Anda percaya Anda bisa mengalami itu di tahun yang baru. Langit terbuka, kita minta tadi Yesaya 58 ayat 9a, kita baca sekali lagi ya. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Kau berteriak minta tolong dan ini
ia akan berkata, ini aku. Ini waktunya Tuhan. Surga terbuka buat kami. Surga terbuka, langit terbuka. Waktu kami berseru Tuhan, Engkau akan menjawab, ini aku. Ini aku. Ini aku. Mari kita datang pada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima, ini keyakinan kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, kami mau Engkau mendengar doa kami dan menjawab doa kami Tuhan. Menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa. Kami rindu surga terbuka. Kami rindu Tuhan open heaven terjadi buat kami tahun ini. Tahun yang baru yang Kau berikan buat kami. Musim baru buat kami Tuhan. Di dalam doaku, aku terima dalam nama Yesus, amin. Aku terima. Aku terima dalam nama Yesus. Katakan aku terima dengan iman, katakan. Aku terima dalam nama Yesus. Mari berdoa nyembah, sembah Dia kinaramayas ya kanaramana ramana ramana ramayas. Setiap sumbat dibereskan. Kinaramana ramana 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 ramayas. Kinaramana ramana 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 ramo. Kinarana nara namo. Inaramayas ya kanaramana ramana 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 ramayas. Konaramayas ya kanaramana ramana 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 ramas. Kinaramayas ya kanaramayas si kinaramayas. Terus mari menyembah masuk ke dalaman Tuhan. Doa nggak bisa biasa-biasa tahun ini. Bawa hidup kita jadi penyembah yang lebih dalam, sembah Dia konaramayas ya kanaramana ramana ramayas. Kinaramana ramana 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 ramana. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau waktu kami memanggil Kau menjawab kami. Kami berdoa Kau berkata ini aku. Kami mau langit terbuka buat kami pagi ini Tuhan. Kinaramana ramana 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 ramu. Kinarana namo. Dia naramayas ya kanaramayas. Bapak Ibu Saudara, bereskan apa yang perlu kita bereskan sebelum bahkan kita selesaikan doa puasa kita. Masih ada kesempatan,
masih ada kita masuk ke minggu kedua, masih ada kita masih bisa meminta untuk surga terbuka buat kita. Selesaikan apa yang jadi penghalang-penghalang, sumbat rohani, sumbat spiritual hari ini. Aku berdoa biar luka disembuhkan. Ada orang yang kecewa, itu dibawa dari tahun kemarin bahkan, dan belum disembuhkan. Bahkan hari ini pun kami bisa mengalami itu di tahun yang baru. Karena ada beberapa masalah yang belum selesai dalam hidup kami. Tuhan, aku minta pulihkan. Tuhan mau kami punya hati yang bersih supaya kami bisa naik ke gunung-Mu yang kudus. Tidak ada penghalang, kami bisa bukan benar-benar surga terbuka buat kami. Anytime kami bisa datang menyembah Engkau dari dekat. Tuhan, kami rindu bukan cuma menyembah, kami mau dengar suara-Mu, kami mau dengar tuntunan-Mu. Beri visi baru kepada kami, tuntunlah langkah kami di tahun ini Tuhan. Kami mau mengalami terobosan. Setiap orang yang masih mengalami ikatan-ikatan dosa, penyembahan berhala, masih ada hal mungkin uang itu jadi sebuah ikatan dalam hidup kami. Kami gak bisa memberikan tempat yang utama buat Tuhan. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus tahun ini biar kami bisa menangkap Tuhan itu utama buat hidup kami. Kami mau geser semua hal yang sebenarnya itu menjadi yang seringkali kami utamakan dan menggeser yang paling utama itu keluar. Kami mau geser yang semua bagian yang itu tidak utama, tapi biar kami dahulukan kepentingan Tuhan, kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan surga dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kami percaya Tuhan, terobosan-terobosan secara jasmani itu cuma tambah-tambahan buat kami. Semua ikatan dipatahkan. Aku minta Tuhan, semua ikatan kami bebas waktu kami berseru kepadamu, waktu kami berdoa berpuasa, kami berdoa lepaskan kami dari semua ikatan. Bukan itu kalau ikatan dari atas hidup kami, nenek moyang kami, karena kami hanya jadi korban. Minta bebaskan Tuhan dari kuasa penyembahan berhala, ikatan dosa perzinahan, ikatan dosa-dosa apapun itu, baik pornografi, hutang piutang, bahkan semua hal perceraian, apapun itu yang di dalamnya kami sepertinya nggak bisa lepas. Kami percaya itu sudah bukan lagi pakai doa biasa, tapi doa puasa jadi senjata untuk bebaskan kami semua. Be free dalam nama Yesus. Aku berkata bebaskan setiap tawanan, bebaskan setiap tawanan tahun ini Tuhan. Merdekakan kami ya Tuhan, merdekakan setiap umat-Mu hari ini dimanapun mereka mendengarkan tayangan ini. Kami minta bebaskan kami. Bebaskan kami, bahkan pemimpin-pemimpin rohani pun yang masih, karena kami punya banyak sekali struggle. Minta Engkau memerdekakan kami, supaya kami bebas bergerak melayani Engkau Tuhan. Dan aku percaya ini tahun menjadi tahun Engkau akan memakai setiap kami. Akan banyak terobosan secara spiritual terjadi Tuhan. Yang namanya supranatural, dimensi akan benar-benar nyata dalam hidup kami. Kuasa waktu kami berdoa, terobosan-terobosan doa terjadi Tuhan. Seperti kau kerjakan di gereja mula-mula. Mereka berdoa dengan begitu luar biasa. Terjadi peningkatan, pertambahan jiwa. Bukan cuma itu, kesembuhan itu terjadi dengan begitu mudah. Dan orang-orang yang ditawan dilepaskan dengan begitu mudah. Bahkan dicatat sapu tangan Paulus itu bisa menyembuhkan dan melepaskan orang yang terikat. Tuhan, kami rindu mengalami musim itu. Karena kami percaya pakai hidup setiap kami, bahkan gereja-Mu di mana berada. Dan yang jasmani kami percaya Engkau pasti akan menyediakan. Yang namanya pemeliharaan penyediaan itu pasti kami alami. Kalau langit sudah terbuka, kami percaya itu namanya penyertaan, penyediaan Tuhan itu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya yang namanya keuangan dipulihkan, yang namanya hutang terbayar, yang namanya semua tentang kesehatan kami itu pun dipulihkan. Hari-hari puasa kami yang masih kami mau bersungguh-sungguh melakukan. Kalau kami ada yang berpuasa dan puasa itu jadi biasa, gak ada sesuatu. Kapan kami lihat jam kapan bukanya, kami gak lagi fokus kepada yang paling inti. Apa arti puasa itu? Tuhan, hari ini kami berdoa, puasa itu dampaknya sangat luar biasa. Biar kami mengerjakannya dengan benar-benar. Karena waktu kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ada kuasa. Waktu kami mengerjakan dengan setengah hati, kami akan dapat setengah. Mengerjakan dengan tidak ada hati, ya tidak akan ada faedah apa buat kami. Kami mau berpuasa dengan kesungguhan hati kami. Melakukannya dengan sangat konsisten. Dan di dalamnya kami mau komitmen. Kami percaya waktu kami lakukan seperti itu, maka saya yakin kami akan mendapatkan dampak kuasa dari doa puasa. Thank you Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai engkau. Ini tahun baru, tahun open heaven, langit terbuka. Bicara tentang penyertaan Tuhan.
Di mana Tuhan berada, biar kita berada ya. Jangan sampai kita keluar dari track Tuhan. Dan kalau di mana kita berada, di situ Tuhan berada, maka saya percaya kita nggak perlu takut dengan semua keadaan yang terjadi di luar. Kita akan mengalami yang namanya rasa aman. Di mana kita berada, Tuhan berada, Tuhan itu melindungi. Bahkan bukan cuma tapi memberikan penyediaan, pemeliharaan buat setiap kita. Terimalah itu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan. God bless you.